Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal
kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 124. Yang paling atas, baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika, hendaklah kamu, bitasadduqi, bersedekah, wal infaqi, dan berinfak, mimma, dari apa-apa. Dari apa-apa maksudnya dari harta, tuhibbu, yang kamu cintai, litanalal birra, agar mendapatkan kebaikan. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersedekah, berinfak dari barang-barang atau harta yang masih kita sukai, yang masih kita cintai, maka dia bernilai sedekah, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ada orang yang kalau sedekah itu milih-milih, ini udah jelek nih, ini udah jelek nih, kasih orang, udah jelek kasih orang. Boleh nggak begitu? Boleh, tapi itu sekedar untuk agar tidak mubazir. Tapi yang benar adalah berinfak, niat infak, kasih yang bagus. Ngasih anak yatim baju baru lebih bagus daripada baju bekas. Hadirin sekalian, ngasih fakir miskin beras yang bagus, maka itu lebih bagus daripada ngasih yang asal-asalan. Hadirin sekalian, jadi berinfaklah, bersedekahlah dari barang atau harta yang masih kita cintai. Hadirin sekalian, agar kita mendapatkan albirra, kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta, sehingga, tunfiku, kalian meninfakkan, mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian cintai. Harta yang masih kalian cintai, itulah yang kita infakkan, itulah yang kita sedekahkan. Hadirin sekalian, jadi usahakan ngasih orang yang bagus, buat masjid yang bagus, buat musola yang bagus. Buat diri sendiri bebas, boleh bagus boleh tidak, tetapi kalau kita bersedekah yang bagus itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Ali Imran ayat 92. Qalal mufassirun, para ahli tafsir berkata, al birru hahuna, kata al birru, kebaikan, hahuna di sini maknanya adalah huwal jannatu, yaitu surga. Jadi makna al birra yang diterjemahkan kebaikan, yang terjemahnya adalah kebaikan, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala menurut ulama ahli tafsir. Hadirin sekalian, jadi kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah adalah yang bagus-bagus. Hadirin sekalian, kalau kita hanya memberikan yang udah jelek, yang udah bekas, yang butut, kita kasih orang, itu namanya agar tidak mubazir. Hadirin sekalian, kalau yang jelek aja sayang, itu sudah, orang tersebut sudah lebih parah. Hadirin sekalian, daripada dikasih orang mendingan dibuang. Nah, ini orang nggak benar. Hadirin sekalian, jadi itu orang yang sudah lebih parah. Ini daripada dikasih orang mendingan saya buang biar orang nggak menikmati, maka ini orang yang parah. Hadirin sekalian, itu namanya mubazir. Masih bermanfaat, orang lain masih butuh, kita nggak mau ngasih, itu namanya orang yang mubazir. Hadirin sekalian, kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu temannya setan, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita punya barang, orang masih butuh, orang masih mau kalau dikasih, tapi kita lebih memilih dibuang. Nah, itu namanya
mubazir hadirin sekalian. Orang yang seperti ini itu pelitnya udah kelewatan hadirin sekalian. Minimal kalau kita nggak ngasih yang bagus, yang masih layak pakai, kita masih suka menyedekahkannya, itu mendingan hadirin sekalian. Jadi perintah agama kita di dalam berinfak adalah yang masih bagus, yang masih kita cintai hadirin sekalian, agar kita memperoleh kebaikan. Makna kebaikan di sini menurut ahli tafsir adalah agar kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperoleh surga, banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Wa alaika, hendaklah kalian bil ithari mendahulukan orang lain, ala nafsika, atas dirimu sendiri. Nah, ini yang susah hadirin sekalian, mendahulukan orang lain atas diri kita sendiri. Diri kita dikebelakangkan, lalu kita mengutamakan orang lain. Nah, ini yang berat hadirin sekalian. Tapi para sahabat bisa hadirin sekalian, namanya ithar, mendahulukan orang lain. Wa makna isar adalah ayyakuna indaka syai'un minad dunya, kamu memiliki harta dunia, wa takuna muhtajan ilaihi, dan kamu butuh dengan harta itu, fatuksiru bihi ala nafsika, tetapi kamu memilih orang lain daripada dirimu sendiri, muhtajan, orang yang membutuhkan, min ikhwanika al mu'minin, yaitu saudara-saudaramu sesama mukmin. Hadirin sekalian, kita butuh buat beli beras, orang butuh buat beli beras. Orang dulu yang dikasih, kitanya belakangan gimana nanti hadirin sekalian, itu namanya isar. Kalau ini bisa lebih bagus lagi hadirin sekalian. Umumnya nggak bisa hadirin sekalian, tapi para sahabat-sahabat Rasul banyak yang mampu melakukan isar hadirin sekalian. Dia mendahulukan orang lain. Suatu ketika ada seorang yang kedatangan tamu, dia nggak punya makanan buat anaknya sendiri, anaknya, keluarganya, dan istrinya. Lalu kedatangan tamu hadirin sekalian, lalu makanan itu disuguhkan. Ketika disuguhkan, itu kondisinya malam, lampunya dimatikan, lalu keluarga itu pura-pura makan bersama tamu tersebut hadirin sekalian, dengan makanan itu, padahal nggak makan hadirin sekalian. Nah, itu contoh sahabat banyak yang seperti itu hadirin sekalian. Itu yang disebut dengan isar, yaitu mendahulukan orang lain yang beriman daripada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa, ya tidak apa-apa, yang penting kita ini jangan pelit-pelit banget hadirin sekalian. Punya bilang gak punya, itu bohong, udah dosa hadirin sekalian. Punya lalu bilang gak punya, itu namanya sudah bohong hadirin sekalian. Jadi kita usahakan kita senang memberi, senang berinfak, senang bersedekah. Insya Allah urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Suatu ketika selesai perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Banyak kaum muslimin yang berguguran. Lalu sahabat Umar pada saat itu sedang berjalan menyaksikan orang-orang yang hendak dimakamkan maupun ditolong karena dia masih sakit. Dia melihat ada orang yang kehausan, lalu dia berminum. Sebelum minum itu sampai ke mulutnya, ke bibirnya, yang jenazah orang yang sakit tadi melihat sebelahnya ada orang yang kehausan lagi. Lalu dia menutup mulutnya, gak mau minum hadirin sekalian. Dia memberi isyarat dengan matanya, si fulan dulu yang ditolong. Akhirnya Sayyidina Umar ke sebelahnya lihat lagi, ke sebelahnya untuk ditolong, dikasih minum hadirin sekalian. Ketika sudah hendak dikucurkan airnya ke bibirnya, orang tersebut melihat sebelahnya lagi membutuhkan lagi hadirin sekalian. Akhirnya dia menutup mulutnya, memberi isyarat dengan matanya, si fulan dulu yang ditolong.
hadirin sekalian, terus sampai 3 orang. Akhirnya ternyata si fulan itu yang ketiga dikasih minum, sebelum dikasih minum dia sudah meninggal. Lalu Sayyidina Umar kembali ke yang kedua, sudah meninggal juga. Lalu ke yang ketiga sudah meninggal juga, hadirin sekalian. Jadi para sahabat itu banyak yang isar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, hadirin sekalian. Kalau isar masih belum berat, yang penting kita ada kita berikan, nggak ada bilang nggak ada, ya, hadirin sekalian. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu menggenggam terhadap harta. Digenggam harta itu tetap keluar juga, hadirin sekalian. Kita kena sakit, pengeluaran. Kita ada butuh mendadak, pengeluaran, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita jangan terlalu menggenggam terhadap harta seolah-olah nggak boleh dikeluarkan, hadirin sekalian. Fatakuna bidzalika minal muflihin. Kalau isar ini bisa kita lakukan, mendahulukan orang lain itu bisa dilakukan, maka minal muflihin, kamu termasuk orang-orang yang muflihin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Wal muflihuna, al muflihun adalah humul faizun, orang-orang yang sukses. Jadi orang-orang yang beruntung itulah orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita bisa isar mendahulukan orang lain, itulah orang-orang yang sukses, hadirin sekalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini menerangkan sifat sahabat. Wa yusiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khossasatun, walaupun mereka sangat membutuhkan. Jadi mereka sangat membutuhkan tapi didahulukan orang lain, hadirin sekalian. Orang lain butuh beli beras, kita butuh buat bayaran sekolah, kita pinjamkan ke orang lain, lalu kita ya nggak tahu nasibnya kalau zaman sekarang, hadirin sekalian, bisa nggak dibayar, hadirin sekalian. Ya, kita nggak bisa, ya udah nggak, tidak sebisa mungkin, hadirin sekalian. Kita coba nanti pertolongan Allah lewat jalan lain, hadirin sekalian, yang kita tidak sangka-sangka, yang tidak kita duga-duga, hadirin sekalian. Yaitu yang dimaksud dengan khososoh adalah hajatun, kebutuhan. Walaupun mereka sangat butuh, tetapi mereka mendahulukan orang lain. Nah, ini ciri para sahabat Rasul. Nah, ini ciri yang baik, berarti kalau kita contoh, orang-orang mukmin itu mencontoh, kita ini mencontoh, adalah hal yang baik, hadirin sekalian. Wa man yuqa, barang siapa yang dipelihara syuha nafsihi, dari kepelitan dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses. Jadi orang yang tidak pelit, orang-orang yang dermawan, itulah orang-orang sukses, hadirin sekalian. Jangan mikir kaya dulu baru dermawan, tapi dermawan dulu baru kaya, hadirin sekalian. Artinya pemurah dulu baru kaya, hadirin sekalian. Jangan dibalik, saya nanti kalau kaya baru saya mau nyumbang, akhirnya kaya enggak, nyumbang juga enggak, hadirin sekalian. Saya nanti kalau kaya mau sedekah kepada fakir miskin, akhirnya kaya enggak, sedekah juga enggak, hadirin sekalian. Yang terpenting adalah sedekah dulu, infak dulu. Kan duitnya dikit, duit dikit itu ada yang lebih dikit lagi, hadirin sekalian. Misalkan 10.000 dikit, di bawah 10.000-nya ada, berarti di bawah 10.000 kita sedekah. 1.000 dikit, di bawah 1.000 masih ada lebih dikit lagi, entah itu 1.500, entah itu 100. Yang terpenting adalah kita berinfak, bersedekah di jalan yang diperintahkan oleh Allah. Apa jalan yang diperintahkan oleh Allah? Nyumbang anak-anak yatim, nyumbang fakir miskin, nyumbang orang yang membutuhkan, termasuk pembangunan masjid, termasuk pembangunan musola, dan masih banyak lagi, hadirin sekalian. Itu semua
niatkan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka kita akan diridhoi oleh Allah. Kalau kita diridhoi oleh Allah, urusan-urusan kita mudah hadirin sekalian. Tapi kalau kita pelit, maka urusan yang tadinya mudah pun jadi sulit hadirin sekalian. Jadi urusan mudah nih, kira-kira mau dapat proyek, mau dapat bisnis, tahu-tahu sulit, akhirnya gagal, itu sering terjadi hadirin sekalian. Alinea ketiga, wastabsyir, bergembiralah, bisaili, dengan peminta-minta, idza waqafa, jika dia berhenti, ala babika, di depan pintu rumahmu, fa innahu, karena sesungguhnya orang itu hadiyatullahi, hadiah Allah, ilaika, kepadamu. Jadi kalau ada pengemis itu hadiah dari Allah buat kamu, nggak usah jauh-jauh keluar buat sedekah, ada di depan pintu kita hadirin sekalian. Jadi menurut Al-Habib, pengemis itu adalah hadiah dari Allah kepadamu. Nih, saya kasih hadiah, suruh nyumbang, lalu kita nggak nyumbang, akhirnya Allah berat memberikan, menyalurkan rezeki kepada orang yang nggak mau sedekah hadirin sekalian. Jadi menurut Al-Habib, pengarang kitab ini, pengemis jika datang ke rumahmu itu hadiah dari Allah kepadamu, maka bergembiralah. Kok bisa bergembira? Kita ngasih 500 belum tentu orang mau. Nah ini ada orang yang dikasih dikit tapi mau hadirin sekalian, apalagi dikasih banyak hadirin sekalian, dia gembira hadirin sekalian. Bisa jadi mendoakan juga hadirin sekalian, mendoakan kebaikan-kebaikan, dan itu sangat bermanfaat buat kita hadirin sekalian. Maka kalau ada pengemis, usahakan kita ngasih. Kalau lagi nggak punya, ya terpaksa nggak punya, ya nggak ngasih, nggak apa-apa hadirin sekalian. Yang bagus hadirin sekalian, udah disiapin, misalkan logaman 500, kita siapin banyak, buat kalau ada tinggal ngasih, jangan ngasihnya dikit nunggunya lama, itu kasihan hadirin sekalian. Udah ngasih dikit suruh nunggunya lama hadirin sekalian. Jadi usahakan kita mulai sekarang niat siapkan uang recehan buat sedekah, insya Allah lebih berkah hadirin sekalian. Walahu, dan dia memiliki hakun, hak. Jadi pengemis itu memiliki hak. Wa in ja'ala farosin, walaupun orang itu datang menggunakan kuda, kama waroda, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Yang datang menggunakan kuda zaman Rasul itu ya orang kaya. Berarti meskipun berpenampilan bagus, wah dia penampilannya bagus, kok ngemis, itu urusan dia, urusan kita mah ngasih hadirin sekalian. Walaupun pakai gitar hadirin sekalian, jereng jereng, kita punya, kasih hadirin sekalian. Jadi walaupun berpenampilan, kalau di sini inja ala farosin, walaupun datang dengan menggunakan kuda. Di zaman Rasul orang yang menggunakan kuda itu orang kaya. Zaman sekarang yang bukan berarti naik kuda ke ganggang hadirin sekalian, walaupun orang tersebut berpenampilan bagus hadirin sekalian. Jadi berpenampilan bagus belum tentu dia udah makan, kita kan nggak tahu hadirin sekalian. Berarti urusan kita ngasih. Dia bohong, urusan dia. Lagian kalau dia bohong, rugi kita berapa? Paling 1000, paling 500, enggak rugi banyak hadirin sekalian. Tetap pahala itu sampai kepada kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Karena sekarang zaman sekarang bisa juga modus itu terjadi. Ada di satu daerah Jawa Tengah juga, Jawa Timur ada, itu rumahnya mewah-mewah hadirin sekalian. Lalu kerjanya di mana? Di Jakarta. Ternyata di Jakarta ngemis hadirin sekalian. Ada yang seperti itu tuh, ada hadirin sekalian. Nah kalau kita tahu, ya kita jangan ngasih. Tapi kita kan pasti nggak tahu hadirin sekalian, kecuali kita investigasi. Nah urusan kita adalah urusan memberi hadirin sekalian. Urusan kita memberi hadirin sekalian. Urusan dia bohong,
urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallu dzalika, paling kurang sekurang-kurangnya adalah ar-raddu bil jamili. Ar-raddu bil jamili, menolak dengan baik. Menolak dengan baik itu dengan ramah, tidak dengan kasar. Hadirin sekalian, jika benar-benar nggak punya duit, nggak memberi nggak apa-apa, maka sekurang-kurangnya menolak dengan baik. Hadirin sekalian, wa basyir i'ta as-sa'ili binafsika, berilah kegembiraan, memberikan kepada orang yang meminta-minta itu dengan dirimu sendiri, walau fi ba'dil awqati, walaupun menyita sebagian waktu. Jadi kita memberi, nyuruh pembantu sama memberi sendiri, pahalanya lebih besar kita memberikan sendiri daripada menyuruh pembantu. Hadirin sekalian, meskipun dua-duanya berpahala hadirin sekalian, tetapi memberikan dengan tangan kita sendiri lebih dicintai oleh Allah daripada menyuruh orang lain atau menyuruh pembantu. Hadirin sekalian, fa innahu, karena sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam kana yunawilu sa'ila biyadihil karimah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengemis itu dengan tangannya sendiri yang mulia, dengan tangannya yang mulia. Hadirin sekalian, jadi Rasul itu ketika memberikan pengemis, beliau sendirilah yang memberikan dengan tangannya kepada pengemis itu. Hadirin sekalian, zalika li annallaha ta'ala, demikian juga karena Allah Subhanahu wa taala ya'khudus shadaqati, mengambil sedekah-sedekah, biyadihil muqaddasati, dengan tangannya yang suci, min yadil mutasaddiqi, dari tangan orang yang bersedekah, fataqau fi yadihi subhanahu, maka sampailah sedekah itu ke tangannya Allah Subhanahu wa taala, qabla an taqa'a fi yadis sa'ili, sebelum sedekah itu jatuh ke tangannya peminta-minta. Ini yang disebut dengan kiasan atau majaz. Hadirin sekalian, jadi tangan Allah nggak punya tangan, maksudnya adalah itu kiasan. Hadirin sekalian, tidak boleh diterjemahkan letterlek pikiran kita tangan, nah itu tidak boleh. Hadirin sekalian, jadi kalau ada kata yadullah, tangan Allah, itu berarti maknanya kekuasaan Allah, itu namanya ditakwil. Hadirin sekalian, jadi ditakwil maknanya sehingga tepat maknanya, seperti tangan Allah artinya kekuasaan Allah. Jadi sebelum harta ini uang jatuh ke tangan pengemis, sebelum itu sudah diambil dulu oleh Allah, artinya sudah diterima oleh Allah sebelum uang itu jatuh ke tangan pengemis. Hadirin sekalian, jadi Allah itu menerima infak sedekah dari hambanya sebelum infak sedekah itu jatuh kepada penerima. Hadirin sekalian, jadi begitu cepatnya Allah menerima orang yang bersedekah. Hadirin sekalian, jadi sedekah dilaksanakan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annallaha, bukankah dia mengetahui, bukankah mereka mengetahui, annallaha, bahwa Allah, huwa yaqbalu taubata, dialah penerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'khudus shadaqati, dan mengambil sedekah, mengambil infak, wa annallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi hendaklah kita bersedekah dengan ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah sebelum bersedekah itu sampai ke tangan penerima. Hadirin sekalian,
Allah juga menerima taubat hamba-hambanya. Taubat hamba-hambanya dalam ayat ini dikaitkan dengan sedekah. Itu artinya hadirin sekalian, orang yang ingin taubatnya sempurna, sempurnakanlah dengan sedekah hadirin sekalian. Jadi kita bertaubat kepada Allah, menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Cirinya orang tersebut bertaubat kepada Allah, senang bersedekah hadirin sekalian. Maka usahakan kita bersedekah. Insya Allah penyempurna taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang pemurah, orang-orang yang dermawan, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.